Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dian Dwi Pratiwi dengan NPM B1A024179 dari kelas C. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas hukum adat yang diampu oleh Pak Edi Tiawarman SHM Hum dan Ibu Kiki Amalia SHMH. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang persekutuan hukum adat dengan pokok bahasan yang pertama pengertian, kedua lingkungan hukum adat, ketiga struktur sosial masyarakat di Indonesia. Materi pertama yaitu tentang pengertian persekutuan adat. Menurut Soloyo, persekutuan adat merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal, serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik kekayaan material maupun imaterial. Lalu terdapat juga Janin Sarangi. Ia mengatakan persekutuan hukum adalah sekelompok orang-orang sebagai satu kesatuan dalam susunan yang teratur, yang bersifat abadi, dan memiliki pimpinan serta kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan mendiami alam hidup di atas wilayah tertentu. Terakhir yaitu Van Vollenhoven mengartikan persekutuan hukum sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang menunjukkan pengertian-pengertian kesatuan-kesatuan manusia yang mempunyai yang pertama yaitu tata susunan yang teratur. Maksudnya, di dalam perkumpulan itu terdapat aturan agar tidak terjadinya konflik. Yang kedua yaitu daerah yang tetap. Maksudnya, perkumpulan tersebut menetap di daerah tertentu. Yang ketiga yaitu penguasa-penguasa atau pengurus. Artinya, di dalam perkumpulan itu mempunyai penguasa seperti contohnya kepala adat. Yang keempat yaitu kekayaan. Di dalam persekutuan harus mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami hal yang wajar menurut kodrat. Lalu contoh persekutuan hukum yaitu salah satunya famili di Minangkabau yang memperhatikan unsur-unsur, yaitu yang pertama seorang penghulu andiko menjadi kepala sebuah famili. Bagian-bagian famili itu masing-masing menempati satu rumah atau jurai dan secara bergiliran dipimpin oleh beberapa nenek. Tetapi kepala famili selalulah penghulu andiko, yaitu seorang laki-laki. Yang kedua yaitu tiap famili mempunyai kekayaan berwujud berupa harta pusaka, yaitu harta yang dimiliki karena didapat dan dipelihara serta turun-menurun, dan yang ditempatkan langsung di bawah kepengurusan penghulu andiko. Lalu terdapat 3 asas terbentuknya persekutuan hukum, yaitu yang pertama persekutuan hukum genealogis. Struktur persekutuan hukum yang didasarkan pada faktor genealogis yaitu faktor yang melandaskan kepada pertalian darah suatu keturunan. Artinya anggota-anggota kelompok itu terikat karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama. Masyarakat hukum genealogis ini dapat dibedakan dalam 3 macam, yaitu yang pertama patrilineal. Pada masyarakat yang patrilineal ini, susunan masyarakatnya ditarik berdasarkan garis keturunan bapak atau garis laki-laki, misalnya pada suku Batak, Nias, dan Sumba. Kedua, matrilineal. Pada masyarakat yang matrilineal ini, di mana susunan masyarakat ditarik menurut garis keturunan ibu atau garis perempuan, misalnya di Minangkabau. Ketiga, parental atau pertalian darah menurut garis ibu dan bapak. Jadi, hubungan kekerabatan antara pihak-pihak bapak dan ibu berjalan seimbang atau sejajar. Tetapi, kebanyakan sifatnya terbatas dalam beberapa generasi saja, seperti di kalangan masyarakat, misalnya pada suku Jawa, Sunda, Aceh, dan Dayak. Kedua, yaitu persekutuan hukum teritorial, yaitu faktor yang terikat pada suatu daerah tertentu atau berdasarkan lingkungan daerah, misalnya Aceh di daerah Gampong, Meunasa. Ada 3 jenis persekutuan teritorial, yaitu yang pertama persekutuan desa. Apabila ada segolongan orang terikat pada satu tempat kediaman yang di dalamnya termasuk duku-duku yang terpencil yang tidak berdiri sendiri, misalnya desa di Jawa dan di Bali. Kedua, persekutuan daerah. Apabila di dalam satu daerah terletak beberapa desa yang masing-masing menempati tata susunan dan pengurus sendiri-sendiri yang sejenis, misalnya marga di Sumatera Selatan dengan dusun-dusun di dalam daerahnya. Yang ketiga, perserikatan. Apabila beberapa persekutuan kampung yang terletak berdekatan mengadakan pemufakatan untuk memelihara kepentingan-kepentingan bersama, misalnya akan mengadakan pengairan, di mana untuk memelihara keperluan bersama itu diadakan suatu badan pengurus yang bersifat kerjasama antar pengurus-pengurus desa itu, misalnya persekutuan Huta-Huta di suku Batak. Yang ketiga yaitu persekutuan hukum genealogis dan teritorial, yaitu gabungan masyarakat genealogis teritorial, adalah kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur, di mana para anggotanya tidak saja terikat pada kediaman, tetapi juga terikat pada hukum, hubungan keturunan dalam pertalian darah atau kekerabatan, misalnya di Sumba Seram, Buru, Maringkabau, dan Renjang. Lalu, setiap persekutuan hukum dipimpin oleh kepala persekutuan. Oleh karena itu, kepala persekutuan mempunyai tugas, yaitu yang pertama, tindakan-tindakan mengenai tanah, seperti mengatur penggunaan tanah, menjual gada-gada, perjanjian-perjanjian mengenai tanah agar sesuai dengan hukum adat. Kedua, penyelenggaraan hukum, yaitu pengawasan dan pembinaan hukum. Ketiga, sebagai hakim perdamaian desa. Keempat, memelihara keseimbangan lahir dan batin. Kelima, campur tangan dalam bidang perkawinan. Keenam, menjalankan tugasnya pemerintahan secara demokrasi dan keluargaan. Nah, orang luar tidak diperkenankan masuk ke dalam persekutuan. Masuknya orang luar ke dalam persekutuan ada beberapa macam, yaitu yang pertama, atas izin atau persetujuan kepala persekutuan. Kedua, masuknya sebagai pelayan. Ketiga, karena perkawinan beda agama. Dan yang keempat, karena pengawilan anak. Terdapat juga istilah adat dalam sains, yaitu yang pertama, negeri, sama dengan persekutuan di daerah Tapanuli. Kedua, kuria, sama dengan persekutuan daerah di Tapanuli Selatan. Ketiga, huta, sama dengan kampung persekutuan. Keempat, nagari di Minangkabau yang dikepalai oleh seorang yang disebut penghulu andiko, atau laki-laki tetua. Bagian dari negari disebut jurai, yang diketuai oleh mama kepala adat atau tungganai. Lalu di Sumatera Selatan, persekutuan daerah disebut marga, yang dikepalai oleh pasirah dengan gelar depati atau pangeran.
Marga terdiri dari dusun-dusun yang dikepalai oleh Purwati, Kriya, Mangku, dan Panggawa. Lalu di daerah Banten, persekutuan terdiri atas beberapa ampian. Kepala kampung disebut kokolot atau tua-tua. Desa dikepalai oleh kepala desa yang disebut jaro. Selanjutnya yaitu di dalam susunan masyarakat desa yang damai, tentram, dan penuh rasa kebersamaan mengalami perubahan yang mengganggu ketentraman dan kedamaian. Antara lain yang pertama itu zaman kerajaan. Terjadi yaitu pertama kerajaan dan keluarganya menguasai desa. Kedua, penggantian kepala desa oleh keluarga kerajaan. Ketiga, tanah diambil oleh keluarga raja. Keempat, pemungutan pajak yang tinggi. Kelima, batas-batas desa yang sudah tidak diperhatikan. Keenam, wajib menyerahkan tenaga kerja untuk kepentingan kerajaan. Selanjutnya yaitu yang kedua, pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Terjadi yang pertama, penggantian tata administrasi desa. Kedua, persekutuan menjadi lenyap. Ketiga, kewajiban membayar pajak yang tinggi. Keempat, kewajiban menyerahkan tenaga kerja. Kelima, menjalankan politik dengan berbagai aturan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu zaman Republik, terjadi pengaruh modernisasi masyarakat. Selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu tentang lingkungan hukum adat. Van Vollenhoven melakukan analisis terhadap ciri-ciri khusus yang berlaku di setiap lingkungan hukum adat. Ciri-ciri tersebut kemudian diujikan terhadap sistem hukum adat yang terdapat pada sistem-sistem masyarakat-masyarakat. Di daerah-daerah yang semula diidentifikasikan sebagai tempat-tempat yang secara hipotesis diberi nama lingkungan hukum adat. Sehingga menghasilkan 19 lingkungan hukum adat, yaitu 19 lingkungan hukum adat itu dapat kita lihat di samping ini. Di samping ini baru terdapat sebagian lingkungan hukum adat. Yang pertama yaitu Aceh, 2 Gayo, Alas, dan Batak. Ketiga daerah Minangkabau, 4 Sumatera Selatan, 5 daerah Melayu, 6 Bangka dan Belitung, 7 Kalimantan, dan 8 Minahasa. 8 daerah tersebut meliputi juga daerah di sekitar-sekitarnya. Lalu yang ke-9 Gorontalo, 10 Dakrah atau Tanah Toraja, 11 Sulawesi Selatan, 12 Kepulauan Ternate, 13 Maluku Ambon, 14 Irian, 15 Kepulauan Timur, 16 Bali dan Lombok, 17 Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk Madura, 18 daerah kerajaan, dan yang ke-19 Jawa Barat. Materi ketiga atau materi terakhir yaitu membahas tentang struktur sosial masyarakat di Indonesia. Terdapat Slow Somarijan yang menekankan pada faktor perbedaan budaya dari setiap suku bangsa yang menjadi titik tolak adanya suatu masyarakat yang majemuk. Kemudian diperhalus dan dianalisis dengan mengambil kriteria ciri-ciri struktur sosial dan kebudayaan, sehingga menimbulkan klasifikasi bentuk masyarakat yang dibagi menjadi 3, yaitu pertama, masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan yang sederhana. Yang ciri utamanya adalah pertama, hubungan dalam keluarga dan dalam masyarakat setempat sangat kuat. Kedua, organisasi sosial pada pokoknya didasarkan atas adat istiadat yang terbentuk menurut tradisi. Ketiga, kepercayaan kuat pada kekuatan-kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia, akan tetapi tidak dapat dikuasai olehnya. Keempat, tidak ada lembaga-lembaga khusus untuk memberi pendidikan yang di bidang teknologi. Keterampilan yang diwariskan oleh orang tua pada anak sambil berlatih dengan sedikit teori dan pengalaman, dan bukan dari hasil pemikiran atau eksperimen. Kelima, tingkat buta huruf tinggi. Keenam, hukum yang berlaku tidak tertulis, tidak kompleks, dan pokok-pokoknya diketahui dan dipahami oleh semua anggota dewasa dan masyarakat. Ketujuh, ekonominya sebagian besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga sendiri atau membuat pesanan kecil setempat, sedangkan uang sebagai alat penukaran dan alat pengukur harga berperan terbatas. Kedelapan, kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerjasama orang banyak dilakukan secara tradisional, dengan gotong royong tanpa hubungan kerja antara buruh dengan majikan. Kedua, masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan Madya, yang ciri-ciri utamanya yang pertama, hubungan dalam keluarga tetap kuat, tetapi hubungan dalam masyarakat setempat sudah mengendor dan menunjukkan gejala-gejala hubungan atas dasar perhitungan ekonomi. Kedua, ada istiadat masih dihormati, namun sikap masyarakat mulai terbuka karena adanya pengaruh dari luar. Tiga, timbulnya rasionalitas dalam cara berpikir orang, maka kepercayaan pada kekuatan-kekuatan gaib baru muncul jika orang sudah kehabisan akal untuk menanggulangi suatu masalah. Keempat, di dalam masyarakat timbul lembaga-lembaga pendidikan formal, kira-kira sampai tingkat sekolah lanjutan pertama. Namun, masih jarang adanya lembaga pendidikan keterampilan atau kejujuran. Kelima, buta huruf bergerak menurun. Keenam, hukum tertulis mulai mendampingi hukum yang tidak tertulis. Ketujuh, ekonomi masyarakat memberi kesempatan lebih banyak pada produksi buat pasaran. Bagaimana mulai menimbulkan diferensiasi dalam struktur masyarakat. Dengan sendirinya, peranan uang meningkat. 8. Gotong royong tradisional tinggal untuk keperluan sosial di kalangan keluarga besar dan tetangga. Tetapi gotong royong untuk keperluan umum dan untuk kegiatan ekonomi dilakukan atas dasar upah atau uang. Ketiga, atau yang terakhir, yaitu masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan pramodern atau modern, yang mempunyai ciri-ciri yang pertama, hubungan antara manusia terutama didasarkan atas kepentingan-kepentingan pribadi. Kedua, hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain dilakukan secara terbuka dalam suasana saling mempengaruhi, kecuali dalam menjaga rahasia penemuan baru dalam industri. Ketiga, kepercayaan yang kuat pada manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keempat, masyarakat tergolong-golong menurut berbagai macam profesi, serta keahlian yang masing-masing dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga-lembaga pendidikan, keterampilan, dan kejujuran. Tingkat pendidikan formal adalah tinggi dan merata. Kelima, hukum yang berlaku pada pokoknya hukum tertulis yang sangat kompleks keberadaannya. Keenam, ekonomi hampir semuanya merupakan pasar ekonomi yang didasari atas penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lainnya.
Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.